Ibu, Bapak, saudara-saudari setama yang berbahagia. Hari ini ceramahnya tinggi sekali, membahas 3 berlian yang harus kita bangkitkan bersama di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Tadi kita katakan Buddho, Buddhang, Arahang, Buddho. Itu artinya siapapun juga yang memiliki sifat-sifat kebudayaan di dalam diri mereka, sifat kebudayaan ini yang paling penting adalah beliau maha bijaksana. Kita harus memiliki kebijaksanaan, muncul, berkembang dalam diri kita. Maka untuk bisa menemukan kebijaksanaan ini, ternyata kita harus banyak membaca buku, mempelajari dari buku-buku. Kedua, kita harus bisa sering mendengarkan ceramah-ceramah yang membangkitkan, menekankan kebijaksanaan itu. Ketiga, kita juga sering meditasi untuk merenungkan berdasarkan hukum sebab dan akibat sesuai dengan hukum kebenaran itu sendiri. Keempat, otomatis kita melaksanakan samatha dan vipassana. Menenangkan pikiran untuk merenungkan fenomena kehidupan itu dengan jelas dan terang. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, otomatis kita akan mengerti dengan jelas apa itu kebijaksanaan, apa itu kemurnian batin, apa itu kesadaran kita, dan apa itu kemurnian yang sesungguh-sungguhnya. Jadi ini kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, otomatis itu sangat-sangat luar biasa. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan kita untuk mengolah positif sebagai positif, yang negatif tetap yang negatif. Yang terang juga tetap terang, yang gelap tetap gelap. Jadi tidak bisa dimonopoli oleh siapapun juga. Yang universal kebenaran seperti itu bukan milik siapa-siapa, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha menekankan kita harus punya kepercayaan akan diri kita. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan berusaha untuk terus membangkitkan inti-inti yang esensial di dalam diri kita pribadi masing-masing. Dan kita juga paham bahwa di dalam kebijaksanaan itu juga menekankan tidak ada apapun yang bisa membuat kita menderita, kecuali pikiran kita sendirilah yang menciptakan penderitaan untuk diri kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang di luar itu sesungguhnya netral. Ya begitu aja. Tapi kesalahan kita, pikiran itulah yang masuk ke dalam masalah itu. Jadilah masalah untuk pikiran kita. Kalau kita hanya tahu, sekedar tahu, biarkanlah yang di luar itu apa adanya. Dan kita tidak ikut sangkut paut memikirkan masalah itu. Tidak ada masalah dalam pikiran kita. Inilah yang katakan masalah karena kita selalu mempermasalahkan yang sesungguhnya itulah yang menyebabkan masalah penderitaan muncul di dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya sekedar tahu, memang di luar ada masalah, tapi batin kita tidak mempermasalahkan, selesai. Itulah yang dikatakan bahwa kita memahami bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu ada manajemen arah pikiran kita. Kalau salah kita menderita, kalau benar kita bebas dari penderitaan itu. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan bagaimana kita setiap saat itu bisa menjaga batin kita itu selalu jernih, murni, bebas dari semua gangguan. Tetapi kita ini memang tidak begitu terbiasa ke hal itu. Kita sudah terbiasa untuk mencari masalah sendiri. Mencari terus kita. Contohnya kita, HP kita
di scroll, lihat sini, lihat sana, scroll. Cari masalah, cari sesuatu yang kita ingin lihat, yang ingin kita dengarkan. Sesuatu, wah ini cocok ini, senang aku dengarkan, dibuka, di play, dan sebagainya. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan, kalau kita perhatikan, ketika saya waktu di hutan, ya kita di sana tidak ada masalah. Ada umat-umat datang dari Indonesia dan waduh, nanti kita ada masalah ini, masalah ini. Lucu ya. Oh, kita di sini di hutan nggak ada masalah. Jadi istilahnya, kalau kita memang tidak ada masalah kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita memang hidup di dunia itu berbagai macam itu selalu muncul masalah demi masalah. Tetapi kalau diperhatikan, memang benar itu. Masalah itu yang kita cari sendiri. Coba kalau kita tidak mencari masalah, kan juga tidak ada masalah untuk diri kita. Itulah yang dikatakan kita paham bahwa sesungguhnya tergantung kita. Kita memasukkan masalah yang begitu sedikit, jadilah masalah sedikit untuk pikiran kita. Kalau kita selalu mencari masalah terus, pikiran kita penuh dengan masalah. Maka dengan demikian kalau kita perhatikan, banyak umat kita yang kaya raya, dia cerita macam-macam. Ceritanya, dari pagi jam 6, keluar dari rumah, pulang itu baru jam 12 malam. Jam 12 malam itu, masalah-masalah yang ditulis semua itu dilihat lagi di rumah. Dibaca satu persatu sampai jam 2. Lalu jam 6 berangkat lagi. Jadi begitulah yang namanya, karena dia banyak perusahaan, tiap hari cari masalah di situ, ada masalah apa di sana, ada masalah di situ. Itu dikumpulkan. Sesungguhnya kalau diperhatikan, seperti kita yang tidak punya masalah perusahaan banyak. Kan iya ya, mereka kok mau seperti itu ya. Terus mencari masalah. Tetapi ya memang begitulah. Kewajiban demi kewajiban yang selalu terjadi. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bagaimana ketegasan kita. Kalau kita tidak ada ketegasan ya selama itu kita akan terjadi masalah yang tidak pernah berhenti. Seperti ada satu biku kita yang di Malaysia, Bante Sirik Panyo. Orang tuanya, orang terkaya di Asia Tenggara yang nomor 2. Jadi hartanya sudah luar biasa. Ketika orang tuanya meninggal, beliau tidak mau pusing. Udah biarin aja. Perusahaan yang ngatur sendiri. Jadi dia tidak mau mempermasalahkan hartanya itu. Kalau dia mempermasalahkan harta, ya dia lepas ketenangannya untuk mencari masalah. Nah itulah yang dikatakan kita harus paham bahwa sesungguhnya masalah itu ada atau tidak ada, itu tergantung arah pikiran kita. Bahwa masalah ini perlu kita pikirkan atau tidak perlu kita pikirkan. Kalau kita katakan perlu dipikirkan, jadilah masalah terus menerus. Ada masalah apapun yang berat sekali. Tapi semuanya itu, kalau kita pikir, itu bukan masalah. Gak usah dipikir, ngono kok repot. Ya toh? Jadi dengan pikir, gak usah dipikirkan, jadi kita gak repot dalam pikiran kita. Itulah yang namanya kita memahami kebijaksanaan itu tergantung cara mengolah kita pikiran. Kalau masalah dipikirkan terus tidak selesai-selesai ya jadilah masalah. Tetapi kalau kita hanya sekedar tahu dan biarkanlah yang di luar itu terjadi seperti itu. Tapi pikiran kita tidak kecemplung, tidak masuk ke dalam masalah, selesai. Kita hanya tahu itu ada proses di luar. Tetapi di dalam tidak pernah mempermasalahkan. Maka itulah yang dikatakan siapapun juga yang memahami kebijaksanaan, yang memahami cara untuk menjaga kemurnian batinnya, otomatis disinilah yang dikatakan Sang Buddha itu maha sadar. Sekarang kesadaran kita itu apakah?
sering masuk ke dalam bijaksanaan, sering masuk ke dalam kemurnian, atau terbalik. Kesadaran kita masuk ke dalam masalah demi masalah yang begitu banyak. Jadi kebijaksanaan kita hilang, kemurnian juga hilang. Yang dipikirkan masalah terus, karena kita, arah pikiran kita, kesadaran kita masuk dalam masalah itu. Itulah yang dikatakan Sang Buddha ini memang luar biasa karena beliau sudah menemukan intinya di dalam kesadaran yang sempurna. Otomatis selama beliau 45 tahun itu tidak pernah menderita. Karena dia tidak kecemplung, tidak terhanyut oleh masalah apapun juga. Dia hanya sadar, tahu ada masalah, bagaimana mengatasi, memberikan jalan keluar untuk kita bersama. Itulah harapan kita, jadi kita juga bersama-sama untuk memahami bagaimana teknik yang sangat indah yang diajarkan oleh Sang Buddha, supaya kita yang memahami bahwa masalah-masalah yang begitu kompleks di dunia kita ini, tetapi batin kita selalu tetap terjaga dengan penuh kesadaran, selalu menjaga keseimbangan. Jadi kita tidak sampai terhanyut oleh masalah itu. Jadi ketenangan masih bisa kita peroleh. Kalau kita terhanyut, yang di luar nggak beres, pikiran kita nggak beres. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita tetap tenang, walaupun yang di luar tidak beres, ternyata kita sudah membereskan cara berpikir kita, semuanya no problem. Jadi kita tidak pernah mempermasalahkan apapun yang di luar diri kita terlalu banyak. Karena tadi saya katakan, tidak ada penderitaan yang bisa mengganggu kita. Kalau penderitaan itu tidak kita masukkan dalam pikiran kita, otomatis kita tidak menderita. Maka itulah yang dikatakan, inilah yang dikatakan Dhammo Dhammang Arahang Dhammo. Kalau kita bisa menjalankan sifat-sifat agung ini, kemurnian itu bisa terwujud. Kalau kita menjaga kemurnian terwujud terus-menerus, itulah sesungguhnya umat Buddha yang sesungguhnya Buddha, sadar cara menggunakan pikiran, tidak pernah mempermasalahkan apapun juga, pikirannya selalu seimbang, jernih, seperti sifat-sifat Buddha yang bersih terus, tidak ada pengotor. Itulah yang dikatakan tingginya, agungnya daripada sifat-sifat Sang Buddha itu. Ketika beliau sudah menemukan ini, sudah mendapatkan ini, dan kita bisa mempraktekkan dalam diri kita, otomatis kita akan tahu apa yang diajarkan Sang Buddha. Dhammo Dhammang Arahang Dhammo. Apa itu sesungguhnya Dhamma? Ternyata Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ada di dalam diri kita. Diri kita ini kemanapun juga selalu membawa kitab suci. Karena yang dibahas oleh Sang Buddha itu bagaimana kita ini pandai menggunakan mata kita, telinga kita, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Karena inilah yang dikatakan, siapapun juga aktivitas keenam indera ini ke hal negatif, kitalah yang akan menderita sendiri. Pikiran memberikan reaksi yang negatif. Jadi Sang Buddha sudah menekankan, siapapun yang ingin bebas dari penderitaan, stop. Apapun yang negatif jangan dimasukkan ke dalam keenam indera kita. Kalau tidak ada sampah-sampah yang masuk, yang kotor-kotor dari luar masuk melalui mata, telinga maupun ke dalam keenam indera ini, kapan kita bisa menderita? Kapan kita terkena virus-virus yang menyakitkan? Kita tidak akan. Jadi stop yang negatif itu bukan cuma ucapan, tingkah laku, tetapi menekankan keenam indera kita, jangan dimasukkan sampah pengotor yang bisa membuat kita menderita. Kalau kita bisa menghentikan ini, otomatis kita tidak sampai punya gudang-gudang yang dikatakan sampahlah, pembusuklah ada di situ. Jadi untuk gudang-gudang ini ternyata ada di dalam memori kita.
Maka itu bagaimana kita bisa membersihkan memori itu, ternyata itu sesuatu yang telah lampau. Lalu kita ingat terus disimpan, terus dendam, terus benci, terus ini dibuang. Jadi benci, dendam terhadap siapapun juga itu tidak ada manfaatnya. Itu menunjukkan ketidakmampuan kita mengolah memori yang tidak baik, yang tidak berguna, yang jadi sampah untuk pikiran kita. Tapi kita tetap tidak sadar, masih mau menyimpan dendam, benci, jengkel, marah itu di dalam memori kita. Maka dari itu sang Buddha, memori itu bukan milik kita. Tapi kita tidak bisa itu. Aku masih ingat kok yang dulu-dulu dia begini-begini. Jadi kita masih kaku, tidak mengikuti cara Buddha. Kita kaku dengan diri kita sehingga aku dulu diginikan loh, digitukan loh, sampai aku menderita seperti ini gara-gara dia. Jadi dendam bencinya itu masih muncul. Itulah yang dikatakan ketika kita masih ada konsep aku, kita menderita. Mengikuti cara sang Buddha yang mengajarkan tidak ada aku di dalam diri kita. Kalau itu kosong dari aku. Memori kita juga melepaskan, memori aja bukan milik kita. Jadi kalau kita melepaskan, membebaskan, memori dibersihkan, wong ini memang bukan milik kita, ngapain dipikir terus? Nah, dibuang, dilepaskan, otomatis kita bebas dari semua masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari kejengkelan terhadap siapapun juga. Nah, itulah yang dikatakan bahwa mengikuti sistem cara sang Buddha, kita akan lebih indah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nah, siapapun juga yang menjalankan dhamma ini tidak memasukkan yang negatif, mereka sudah sangat berkurang penderitaannya. Tetapi kalau kita sering memasukkan energi-energi positif yang bermanfaat, membaca kitab-kitab yang membawa kebijaksanaan, mendengarkan ceramah-ceramah yang menekan kebijaksanaan, nah itu positif, itu baik, itu sebagai pedoman kita untuk bisa menemukan cara masing-masing itu bisa mandiri membangun kebijaksanaan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah bijaksana, akhirnya kita bisa mengatasi semua problem dengan sangat-sangat tegas, jelas, dan tidak perlu diragukan lagi karena kita punya kebijaksanaan itu. Maka dari itulah yang dikatakan kalau ini sudah bisa dijalankan yang positif, dikembangkan terus, diisi terus, dikembangkan, akhirnya kita akan dikatakan memahami bahwa dhamma itu stop yang negatif, suka mengembangkan yang positif, bagaimana memurnikan batin dan pikiran kita. Nah, inilah yang dikatakan dhamma itu di sini. Maka dari itu sekarang kita harus lihat, kalau kita dari dulu sampai sekarang, ternyata kita secara rata-rata, pikiran kita masih sama modelnya. Dari dulu sampai sekarang masih sama modelnya. Modelnya gimana? Kita masih gesit, masih lincah, masih banyak yang dipikirkan. Loncat sini, loncat sana. Wah, kita bingung dengan gelisah, ada takut, ada cemas yang terus-menerus muncul. Disinilah yang dikatakan kita ini masih punya pikiran-pikiran yang tidak menentu. Karena kita masih belum menemukan trik atau teknik supaya kita memiliki pikiran yang sangat mantap, kokoh, bisa menciptakan kebahagiaan di dunia ini yang negatif, yang membuat kita menderita tidak pernah muncul lagi. Itu bagaimana? Itulah yang dikatakan pedoman kita memahami pikiran adalah inti kehidupan kita. Badan kita nih loh, nggak tahu apa-apa. Harta yang ada di rumah, yang ada di bank, punya emas, punya berlian, itu sesungguhnya juga bukan milik kita. Kalau kita mau bilang jujur, kalau kita sudah bilang lahir dan mati berkali-kali, itu kita sudah meninggalkan harta karun itu tak terhingga banyaknya.
ratusan triliun hektar mungkin tanah yang pernah kita tinggalkan. Sekarang kita punya berapa hektar? Ini sudah lagi juga akan kita tinggalkan. Maka dari itu sebelum kita meninggalkan semua itu, kita memikirkan bagaimana tanah yang kita miliki supaya bermanfaat. Demikian juga kita sudah meninggalkan ratusan juta, triliun-triliun uang kita. Dan begitu banyak kalau dikumpulkan. Lalu sekarang kita berapa triliun, berapa miliar. Nah dengan demikian inilah yang dikatakan orang yang pandai itu memikirkan kalau memang kita sering melepaskan harta, sering melepaskan tanah. Tapi bagaimana? Sekarang kok kita melekat sama harta ini, tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahwa harta yang bisa kita bawa adalah energi kebajikan. Apa yang pernah kita tanam itulah yang kita bawa serta yang akan datang. Sedangkan yang kalau kita simpan, kita tidak sadar. Kita begitu kuat melekatnya dengan harta kita, dengan tanah kita, dengan rumah kita, dengan ruko kita. Akhirnya semuanya tidak ada manfaatnya. Maka dari itulah kita melatih bagaimana memahami apa yang diajarkan Sang Buddha itu supaya kita itu tidak melekat. Memahami bahwa kemelekatan itu ternyata membawa kita menderita. Kalau kita tidak melekat, otomatis kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan bebas dari semua permasalahan demi permasalahan kita. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa Dhammo dhammang arahang dhammo. Kalau kita bisa menggunakan keenam indera, tidak memasukkan yang negatif, senang memasukkan yang positif, lalu kita mengolah pikiran kita supaya kita bisa mengurangi yang membuat kita menderita itu dikurangin, dan kita meningkatkan yang bisa membuat kita lebih bahagia itu bagaimana. Kita sering tadi mengatakan waktu setelah selesai meditasi, sabhe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Apakah kita paham maknanya itu? Kalau kita selalu hanya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, tanya ke dalam diri kita, sudahkah kita bahagia? Ternyata banyak gelisahnya, banyak masalahnya, banyak yang dipikirkan. Inilah yang menunjukkan bahwa kita sadar kita masih belum bahagia. Ketidakbahagiaan itu apa yang menyebabkan? Ketidakbahagiaan itu karena kita masing-masing belum punya keteguhan dengan pegangan kita. Kita membiarkan pikiran kita lari sesuka-sukanya, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Seperti tadi kita mungkin dari rumah ke tempat ini. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Nah tanyalah dalam diri kita. Dalam waktu 10 sampai 30 menit itu apa yang muncul dalam pikiran kita sampai di tempat ini. Lalu kita kata, iya ya. Aku mikir apa ya tadi ya dari rumah sampai ke sini. Akhirnya kita bilang, nggak tahu Bante apa yang saya pikirkan. Banyak yang muncul. Nah itulah yang namanya kalau kita tidak tahu apa yang kita pikir. Banyak yang muncul dalam pikiran kita. Inilah yang dikatakan Sang Buddha. Ternyata kebanyakan kita itu menggunakan waktu. Mengarahkan pikiran tidak tahu arahnya kemana. Kita selalu menggunakan, memimpin pikiran kita dengan awija. Ketidaktahuan arah pikiran itu lari kemana. Maka sekarang kita harus tahu bagaimana kita harus punya pegangan. Pegangan ini sangat simpel. Karena kita semua ingin bahagia. Ingin bahagia itu kita harus harus punya pedoman atau program yang jelas. Kalau kita mempelajari Sang Buddha punya ajaran itu semua manajemen yang jelas, tegas dan terang. Kita pakai pedoman yang kedua. Segala sesuatu kita mulai sekarang memimpin pikiran kita. Mengarahkan pikiran kita. Selalu terbiasa ke arah positif.
mengembangkan berulang-ulang positif muncul dalam pikiran kita, itulah sumber kebahagiaan kita. Nah, dengan demikian inilah supaya kita bisa bahagia itu setiap detik, setiap menit punya pegangan, aku tahu. Nanti kita dari sini pulang. Kita berjalan sampai ke mobil atau naik sepeda motor, ucapkan Buddho, 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 ada Buddha, 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 sampai ke rumah. Bisa 20 menit. Tiap detik ucapkan Buddha 60 kali 20 dari 1200 kali kita membangkitkan energi positif. Kalau kita nanti di rumah ditanya, Kong, Papa pikir apa? Dari wihara dapat apa dari rumah sampai gini? Oh, saya sudah ucapkan Buddha 1200 kali. Wah, bangga toh? Aku tahu dari selama perjalanan sampai rumah aku sudah bisa membangkitkan 1200 kali Buddha, 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 Buddha. Jadi kita sadar bahwa kita telah memanfaatkan waktu selama 20 menit itu, ternyata tahu arah pikiran kita, tahu ada segi positif kita, tahu yang kita kembangkan. Inilah yang dikatakan umat Buddha adalah umat yang pandai menggunakan waktunya, pandai mengarahkan pikirannya, selalu membangkitkan energi positif. Baru kita pantas menyebutkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, karena kita sudah tahu caranya untuk membangkitkan kebahagiaan itu. Kalau kita ditanya, semoga semua bahagia. Bahagia model yang gimana? Gak tahu ya. Nah, sekarang sudah tahu caranya. Oh, gitu toh. Kita bisa membangkitkan setiap saat untuk menciptakan kebahagiaan, pikiran-pikiran positif dengan mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Atau itu artinya kesadaran kita punya tujuan bagaimana bisa masuk di dalam kedamaian, lalu kita bisa ucapkan juga sadar damai. Sadar damai. Itulah yang sesungguhnya. Sang Buddha maha sadar, Sang Buddha itu juga maha damai. Jadi kita memakai sebagiannya sadar dipakai, damainya dipakai untuk menjadi pedoman kita untuk bisa bangkitkan terus menerus. Demikian juga terkadang kita juga ada yang dalam cinta kasih. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Lalu kita jujur masuk ke dalam diri kita. Wah, belum semuanya, belum bebas. Penderitaan masih ada, ketakutan masih ada, kekhawatiran, kebingungan, kecemasan, frustrasi, stres masih ada. Nah, bagaimana kita ini bisa bebas? Kalau semua itu masih ada dari sini dalam pikiran kita. Itulah perenungan demi perenungan, bukan asal diucapkan. Semoga aku bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Bukan kata-kata itu yang penting. Yang penting bagaimana kita bisa memanage pikiran kita, sungguh-sungguh bisa membebaskan apa yang kita katakan itu. Maka dari itulah Sang Buddha itu memberikan perumpamaan. Yang negatif-negatif itu kita masukkan dalam satu kotak. Lalu kita kunci di sana. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada ketakutan, ada pikiran-pikiran negatif, ada banyak masalah. Tapi kesalahan itu adalah kita sudah terbiasa salah arah. Kesadaran kita kecemplung masuk di dalam kotak itu. Jadi kita mengalami penderitaan, ketakutan, kecemasan karena kesalahan arah pikiran kita. Maka dari itu yang dikatakan, bagaimana caranya kalau seperti ini? Ternyata kita mulai sekarang sadar, kesadaran kita jangan masuk lagi, dikeluarkan dari kotak itu. Kita hanya mengamatin, hanya tahu.
tahu, sadar, memang dunia itu banyak masalah, banyak problem, banyak penderitaan yang tidak pernah berhenti. Tetapi ketika kita bisa memisahkan kesadaran di luar, kita hanya mengamati saja, tahu saja. Loh, kalau kita hanya tahu saja, kita tersenyum. Oh, yang menjadi masalah itu kita dipermainkan oleh pikiran saya sendiri di dalam masalah demi masalah itu. Tetapi kalau aku masuk dalam kesadaran, seolah-olah di dalam sadar ini kok lebih adem ya, lebih ayem ya, lebih tenang ya. Nah, ketika kita memahami seperti ini, apakah kita masih mau masuk di dalam penderitaan dan masalah itu yang membuat kita tidak pernah bahagia? Mana yang lebih baik kalau kita selalu di luar masalah hanya mengamati sadar saja? Disitulah yang dikatakan bagaimana kita bisa mengatasi semua itu dengan memahami untuk bisa memisahkan masalah sebagai masalah, tapi kesadaran itu bukan masalah. Karena masalah itu adalah permainan pikiran kita sendiri. Maka dari memahami seperti inilah yang dikatakan kita paham bahwa semua masalah yang di dunia ini, Sang Buddha katakan itu bukan masalah. Tapi kita-kita yang belum expert, belum mahir di dalam tata kelola pikiran kita, wah, Buantinya kok ngomong seperti itu, Buddha kok ngomong seperti itu, nggak ada masalah. Nah, itulah. Karena kita sudah terbiasa kecemplung dalam masalah, sulit untuk bisa membedakan antara masalah dan bukan masalah. Maka dari itulah yang dikatakan kita sudah kecemplung di dalam atta, aku, problemku, masalahku, hartaku, pekerjaanku, rumahku. Tetapi Sang Buddha kata, itu bukan milik kita. Semuanya bukan milik kita. Tapi kita tidak paham. Kita tidak mengerti. Itulah yang dikatakan sangat-sangat jauh berbeda cara berpikir seorang Buddha yang mampu memisahkan diri, perasaan sebagai perasaan, memori sebagai memori, bentuk-bentuk pikiran sebagai bentuk pikiran, kesadaran sebagai kesadaran, mampu melihat satu demi satu diuraikan sedemikian rupa sehingga dia mampu memisahkan mana tempat yang lebih cocok untuk kita sungguh-sungguh bisa lebih damai dan lebih bahagia. Itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau kita sudah bisa menjalankan dhamma seperti ini melalui keenam indera kita, kita tidak masuk mata kita ke hal-hal negatif, tidak mengarahkan yang negatif yang bisa membuat kita menimbulkan masalah untuk pikiran kita. Kita juga tidak masuk melalui telinga kita mendengarkan kata-kata yang negatif untuk dimasukkan dalam pikiran kita. Otomatis kita sudah terhindar oleh berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan kita menderita. Demikian juga pikiran kita. Kalau pikiran ini sudah tidak pernah terhanyut atau terbawa oleh problem demi problem apapun juga, kita bisa memisahkan bahwa kita bebas dari masalah itu. Di sana yang dikatakan latihan demi latihan tiap hari adalah dhamma yang telah kita hadapin bersama. Bagaimana kita membuat mengecun pikiran kita itu antara problem dan yang tidak ada problem dalam batin kita. Itulah yang perlu kita renungkan dan analisa. Kalau ini sudah bisa kita jalankan, baru kita nanti bisa ucapkan Sangho, Sanghang, Arahang, Sangho. Sangho itu semua umat Buddha yang pandai mengolah keenam inderanya, terkendali dengan baik, tidak memasukkan yang negatif, tetapi senang memasukkan yang positif, dia akan menjadi orang yang mahir di dalam mengembangkan keenam inderanya. Otomatis akan menyebabkan batin dan pikirannya lebih murni, lebih bersih, lebih tenang, dan tidak ada problem dalam pikirannya. Dari situlah yang dikatakan itulah siswa Sang Buddha yang sangat mahir
di dalam tata kelola keenam inderahnya, dia telah melaksanakan kitab suci berjalan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga itulah yang dikatakan kunci jalan yang sangat-sangat membutuhkan kemahiran yang harus kita pelajarin bersama setiap hari adalah kita belajar kitab suci berjalan di dalam diri kita untuk bisa memahami, mengatasi problem demi problem, dan semua problem apapun juga nanti akhirnya bukan menjadi masalah untuk batin dan pikiran kita, mampu memisahkan masalah sebagai masalah, tetapi batin kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Di sanalah yang dikatakan kita paham bahwa sesungguhnya manusia itu kalau mengikuti cara Sang Buddha memiliki kemahiran di dalam memisahkan antara yang di luar maupun yang di dalam, dan yang penting membereskan yang ada dalam batin dan pikiran kita, otomatis semua yang ada di luar itu seolah-olah kecil, bukan masalah. Karena kita tidak mempermasalahkan yang di luar diri kita. Yang paling penting adalah masalah yang ada di dalam batin dan pikiran kita, masing-masing membereskan yang lebih penting bagaimana mengatasi pikiran kita yang tertata dengan benar, baik, lurus, sesuai di dalam Dhamma. Sesuai dalam Dhamma itu artinya siapapun juga yang menjalankan Dhamma adalah menciptakan cara berpikir yang tidak mempermasalahkan apapun, sehingga batin dan pikirannya itu akan jadi jernih, bersih, murni. Disitulah yang dikatakan kita akan menjadi siswa Sang Buddha yang sangat-sangat mahir, karena siapapun juga yang dikatakan mencapai kebuddhaan, kita pun akan akhirnya juga sama, mencapai seperti beliau menjadi sawaka Buddha. Siswa-siswa Sang Buddha mengikuti sistem Sang Buddha, memanage keenam inderahnya dengan tepat guna, tepat arahnya, tepat manfaatnya. Jadi bisa memisahkan masalah di luar, tetap di luar, tidak dimasukkan dalam batin dan pikiran kita. Otomatis masalah itu sangat berkurang, tidak sampai mempengaruhi, membuat kita keruh, bingung, jengkel, mangkel, tidak puas dengan apa yang terjadi di luar, sehingga pikiran kita tetap mampu menjaga keseimbangan, mampu menjaga dengan benar. Otomatis itulah namanya kita sudah menjadi siswa Sang Buddha yang mahir menggunakan keenam inderahnya. Jaminan nyata itu akan terwujud di dunia ini. Kita bisa menciptakan surga yang nyata melalui apa yang Sang Buddha ajarkan dengan jelas, terang, dan tidak ada satupun yang perlu diragukan lagi. Semoga tiga berlian ini yang sangat berharga kita pelajarin, kita analisa, kita ulang-ulang. Nanti Anda bisa juga mendengarkan melalui YouTube, tulis Cetya Dhamma Manggala, nanti bisa diulang di sana, bisa didengarkan berulang-ulang sampai kita jadi mahir, master of the mind. Sehingga kita demikian bisa lebih hidup, lebih bebas, lebih damai, dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih.